Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ananisa Salnabila. Saya dari mahasiswa D3 Rekayasa Medis dan Informasi Kesehatan dari STIKA Sata Bakti, Kota Bengkulu. Di sini saya akan melanjutkan video tugas saya mengenai pertukaran informasi yang akan kita mulai. Baiklah, ini merupakan tugas ketiga saya mengenai keamanan dan privasi dalam sistem informasi kesehatan dan peran data analitik dalam sistem informasi kesehatan. Definisi dari keamanan dan privasi dalam sistem informasi kesehatan adalah isu yang semakin penting seiring berkembangnya teknologi digital dalam bidang kesehatan. Data medis adalah salah satu jenis data yang paling sensitif yang memerlukan perlindungan ekstra. Selain itu, peran data analitik dalam sistem kesehatan sangat signifikan, membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik, serta memberikan wawasan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Nah, keamanan dalam sistem informasi kesehatan yaitu tujuannya melindungi data dari ancaman eksternal dan internal, menjaga integritas dan ketersediaan data, dan menghindari pelanggaran privasi pasien. Ancaman keamanan data dalam sistem informasi kesehatan yang pertama itu ada hacking, peretasan sistem untuk mencuri data medis atau merusak sistem. Ada malware, program berbahaya yang dapat merusak sistem atau mencuri data. Ada phishing, upaya untuk mendapatkan akses ke data dengan menyamar sebagai pihak yang sah, dan ada akses yang tidak sah, staf yang tidak berwenang mengakses data pasien tanpa izin. Prinsip keamanan data kesehatan itu yang pertama ada konfidensialitas, ada integritas, dan ketersediaan. Kebijakan dalam regulasi keamanan data kesehatan yang pertama itu ada HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act, perlindungan data kesehatan di AS. Yang kedua itu ada GDPR, General Data Protection Regulation, perlindungan data pribadi di Eropa. Yang ketiga itu ada UU PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, perlindungan data pribadi di Indonesia. Teknik keamanan dalam sistem informasi kesehatan yang pertama itu ada enkripsi, yang dimana proses akan mengubah data menjadi format yang tidak bisa dibaca tanpa kunci tertentu. Lalu ada autentifikasi dan otorisasi, penggunaan data sandi kuat dan dua faktor autentifikasi atau 2FA, dan pengenalan akses. Yang ketiga itu ada backup data, menyimpan salin data secara berkala untuk melindungi dari kehilangan data atau serangan ransomware. Privasi dalam sistem informasi kesehatan yaitu sangat penting dalam sistem informasi kesehatan, di mana data yang tidak dikelola dengan benar dapat mengancam privasi individu. Kebijakan privasi yang ketat diperlukan untuk memastikan bahwa informasi pribadi pasien tidak dibagikan tanpa izin. Pentingnya pengelolaan privasi yaitu untuk perlindungan identitas pasien dan pengendalian akses. Data analytics dalam sistem informasi kesehatan itu merujuk pada proses menganalisa data untuk menemukan pola, tren, dan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Peran data analitik yang pertama itu ada menganalisis pola penyakit, lalu meningkatkan keputusan klinis dan perencanaan sumber daya kesehatan. Jenis-jenis data analitik dalam kesehatan yang pertama itu ada analisis data yang ada untuk mengetahui kondisi saat ini, misalnya tren penyakit yang sedang berkembang. Yang kedua itu ada prediktif, memprediksi kejadian atau tren masa depan. Yang ketiga ada preskriptif, memberikan rekomendasi berdasarkan data dan analisis yang ada. Manfaat dari data analitik untuk keamanan dan privasi yang pertama itu ada deteksi ancaman keamanan. Kedua itu ada pemantauan akses. Tantangan dalam mengelola keamanan dan privasi. Yang pertama itu ada kompleksitas teknologi, yang kedua itu ada keterbatasan sumber daya, dan yang ketiga itu ada kepatuhan terhadap regulasi. Kesimpulannya, keamanan dan privasi dalam sistem informasi kesehatan adalah aspek yang sangat penting untuk melindungi data pasien dan membangun kepercayaan. Data analitik memainkan peran yang sangat besar dalam meningkatkan efisiensi, pengambilan keputusan yang lebih baik, dan juga mendeteksi ancaman terhadap keamanan dan privasi. Untuk mengatasi tantangan, diperlukan kebijakan yang tepat, teknologi yang canggih, serta pelatihan bagi staf dalam mengelola sistem informasi kesehatan. Ini merupakan contoh kasus yang pertama tentang implementasi keamanan data di rumah sakit dan penggunaan data analitik untuk mendeteksi anomali pada tahun 2015. Sumber dari artikel jurnal Data Security dan Privacy in Healthcare Information System yang diterbitkan pada tahun 2015.
di mana latar belakangnya pada tahun 2015 sebuah rumah sakit besar di Amerika Serikat menghadapi tantangan dalam melindungi data medis pasiennya yang sangat sensitif. Mereka menggunakan Electronic Health Record atau EHR yang memungkinkan dokter, perawat, dan staf medis lainnya untuk mengakses dan memperbarui informasi medis pasien secara elektronik. Namun data ini juga rentan terhadap ancaman keamanan seperti peretasan, akses data, dan berkebocoran data yang dapat merusak reputasi rumah sakit dan melanggar hukum terkait perlindungan data. Hasilnya dari masalah kasus ini, dengan eksekusi yang diterapkan, rumah sakit berhasil melindungi data pasien dari kebocoran yang tidak diinginkan. Penggunaan data analitik memungkinkan deteksi dini terhadap potensi ancaman atau pelanggaran keamanan sebelum data pasien jatuh ke tangan yang salah. Lalu juga rumah sakit berhasil mematuhi regulasi HIPAA dan menghindari denda besar serta kerugian reputasi yang mungkin timbul akibat kebocoran data. Dan ini contoh kasus yang kedua, pemanfaatan data analitik untuk mengolah keamanan data dan penyebaran penyakit, dari artikel jurnal Big Data Analytics in Healthcare, Promise and Potential. Hasil dari kasus ini, dengan menggunakan data analitik, sistem berhasil memantau keamanan data secara real-time dan mendeteksi ancaman seperti aksi yang mencurigakan ke data medis. Sistem ini juga berhasil mendeteksi potensi wabah penyakit lebih awal, memungkinkan tindakan pencegahan lebih cepat dan efisiensi, misalnya ketika analitik menunjukkan adanya lonjakan pasien dengan gejala flu. Di daerah tertentu, rumah sakit dapat mengalokasikan lebih banyak sumber daya area tersebut. Kesimpulan dari kedua kasus ini, keamanan data, penggunaan enkripsi, autentifikasi multifaktor, dan pemantauan anomali melalui data analitik membantu rumah sakit dan sistem informasi kesehatan untuk menjaga keamanan data dan mencegah pelanggaran privasi. Lalu untuk peran data analitiknya, data analitik tidak hanya meningkatkan keamanan data, tetapi juga memiliki potensi besar dalam meningkatkan manajemen kesehatan, seperti deteksi dini penyakit atau ancaman keamanan, serta membantu dalam perencanaan respon yang lebih baik. Baiklah, itu saja tugas 3 dari saya. Kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima